Hari ini, kita bakal membedah sejarah Palestina, narik mundur waktunya sampai 3.000 tahun ke belakang. Biar gampang nyernanya, perjalanan panjang ini kita bagi jadi 6 babak. Pertama, zaman kuno hingga Kekaisaran Romawi. Terus, era Islam, salib dan Ottoman. Ketiga, mandat Inggris dan migrasi massal. Keempat, pembagian PBB dan Perang 1948. Kelima, otoritas Palestina dan Perjanjian Oslo. Dan terakhir, politik dan status Palestina terkini. Kita masuk ke bagian pertama, zaman kuno hingga Kekaisaran Romawi. Catatan sejarah nunjukin kalau bangsa Filistin itu muncul di pesisir selatan Levan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, abis itu, wilayah ini tuh benar-benar kayak pintu putar buat kekaisaran-kekaisaran raksasa. Dikuasai Persia di tahun 539, terus ditaklukkan sama Alexander the Great atau Iskandar Agung di tahun 332, sampai akhirnya jatuh ke tangan Romawi pada 63 sebelum Masehi. Ada satu info menarik nih soal nama Palestina itu sendiri. Dari mana sih asalnya? Banyak yang meyakini istilah ini berakar dari kata Yunani Filistia yang merujuk ke bangsa Filistin tadi. Tapi, nama ini baru benar-benar dipatenkan secara resmi sama Kekaisaran Romawi di tahun 135 Masehi. Waktu itu, abis ngeredam pemberontakan Yahudi yang dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba, Romawi ngerubah nama wilayah Judea jadi Syria Palestina. Coba bayangin, sebuah keputusan administratif dari ribuan tahun lalu ternyata ngebentuk nama geografis yang masih terus kita pakai sampai detik ini. Lanjut ke babak kedua, era Islam, salib, dan Ottoman. Di tahun 638 Masehi, wilayah ini dikuasai sama Kekhalifahan Rashidin. Buat umat Islam, Yerusalem itu jadi pusat yang benar-benar penting, apalagi dengan berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Terus, ratusan tahun berselang, dinamikanya putar balik waktu tentara salib dari Eropa ngerebut Yerusalem di tahun 1099. Gak berhenti di situ, wilayah ini direbut balik sama Saladin di tahun 1187, sampai akhirnya bermuara di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman di tahun 1517. Selama 400 tahun pemerintahan Ottoman, demografi wilayah ini tuh super beragam. Mereka hidup berdampingan di tanah yang sama. Ada penduduk Arab Muslim, Arab Kristen, komunitas Yahudi lokal, dan beberapa kelompok minoritas lainnya. Keberagaman ini adalah realitas sosial sehari-hari mereka selama 4 abad penuh loh. Tapi sayangnya, lanskap damai itu mulai bergeser. Kita masuk ke bagian ketiga, mandat Inggris dan migrasi massal. Perang Dunia Pertama benar-benar ngubah nasib dan geopolitik Timur Tengah. Tahun 1917, di tengah kekacauan Perang Dunia I, Inggris ngambil alih wilayah ini dari Ottoman. Dan di tahun yang sama, keluar deh yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi ini nunjukin dukungan terang-terangan dari Inggris buat ngebangun tanah air bagi bangsa Yahudi di sana. Sementara itu di Eropa, sejarah mencatat momen yang luar biasa kelam. Langkah pertama, penindasan brutal dan Holocaust di Eropa. Langkah kedua, untuk nyelamatin diri, warga Yahudi Eropa ngelakuin eksodus besar-besaran ke tanah yang saat itu dikuasai mandat Inggris. Dan langkah ketiga, gelombang migrasi besar di tahun 30-an dan 40-an ini langsung bikin ketegangan meroket tajam antara penduduk Arab lokal sama para imigran yang baru datang. Rantai inilah yang menanamkan bibit konflik modern. Kita sampai di bagian keempat, pembagian PBB dan Perang 1948. Tahun 1947, PBB turun tangan bawa proposal rencana pembagian. Setahun kemudian, di tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan tebak apa dampaknya? Hampir seketika itu juga, perang pecah. Negara-negara Arab merespons dan meletuslah Perang Arab-Israel 1948. Momen-momen krusial ini secara permanen ngegambar ulang peta kawasan tersebut selamanya. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan proposal dari PBB tahun 1947 tadi. Rencananya itu secara harfiah membelah wilayah. Satu sisi diusulkan jadi negara Yahudi, sisi lainnya jadi negara Arab Palestina. Namun kenyataannya, dan ini murni sesuai teks pada sumber yang kita rujuk, termasuk berbagai resolusi internasional, wilayah-wilayah ini masih berada dalam sengketa akibat pendudukan yang berlanjut dan ekspansi permukiman yang masif. Kompleksitas inilah yang bikin persengketaan makin meruncing. Dari Perang 1948 ini muncullah istilah Nakba, yang dalam bahasa Arab artinya malapetaka. Secara historis, ini merujuk spesifik ke eksodus, pengusiran, dan pelarian ratusan ribu warga Palestina sebagai imbas langsung dari perang tersebut. Ini adalah pergeseran demografis raksasa yang dampaknya terus bergema hingga hari ini. Tapi yang perlu banget kita garis bawahi di sini adalah status Yerusalem. Karena kota ini punya makna religius yang teramat dalam, Yerusalem direncanain jadi zona internasional yang sama sekali terpisah dari kedua belah pihak. Kita bergeser ke bagian kelima, otoritas Palestina dan Perjanjian Oslo. Memasuki akhir abad ke-20, upaya perlawanan yang terorganisir dan inisiatif perdamaian mulai mengambil bentuk.
Selama periode ini, batas wilayah tuh terus berubah-ubah secara drastis. Dari 1948 sampai 1967, jalur Gaza ada di bawah kendali Mesir, sementara tepi barat dikelola sama Yordania. Di tengah situasi itu, tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO didirikan. 3 tahun kemudian, terjadi momen monumental, Perang 6 Hari di 1967. Lewat perang singkat ini, Israel merebut tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Pendudukan yang berlanjut ini pada akhirnya memicu perlawanan rakyat besar-besaran yang kita kenal sebagai Intifada pertama di tahun 1987. Nah, di tengah konflik yang berkobar, celah diplomasi mulai kebuka lewat 2 tonggak sejarah penting. Pertama, tahun 1988 PLO ngedeklarasiin berdirinya negara Palestina di Algier. Terus, terobosan diplomasi yang paling disorot terjadi di tahun 1993 lewat Perjanjian Oslo. Melalui perjanjian ini, PLO dan Israel akhirnya saling mengakui secara resmi. Momen ini juga yang jadi cikal bakal terbentuknya Otoritas Palestina atau PA yang dikasih wewenang terbatas buat ngelola sebagian wilayah Gaza dan tepi barat. Kalau kita perhatiin suksesi kepemimpinan politiknya, berawal dari Ahmad Shukeri di tahun 64, kita bakal nemuin 2 nama besar yang menjabat paling lama. Pasti kalian familiar kan? Pertama ada Yasser Arafat, figur ikonik yang mimpin PLO selama lebih dari 3 dekade dan jadi Presiden Otoritas Palestina pertama. Terus ada Mahmud Abbas yang nerusin tongkat kepemimpinan dari pertengahan 2000-an dan masih menjabat sampai sekarang di PLO maupun Otoritas Palestina. Hal itu membawa kita langsung ke era sekarang, politik dan status Palestina terkini. Mari kita lihat gimana perpecahan internal dan pengakuan global membentuk realitas mereka hari ini. Dinamikanya ternyata nggak kalah cepat, tapi kali ini lebih ke arah internal. Di tahun 2006, Hamas menang pemilu. Kemenangan ini memicu gesekan, yang ujung-ujungnya meledak jadi konflik internal di tahun 2007. Kepemimpinan Palestina pun terbelah. Tapi menariknya, meski di dalam lagi terpecah, secara internasional, Palestina ngeraih pencapaian diplomasi di tahun 2012. Saat itu, PBB secara resmi ngasih status Non-Member Observer State, alias negara pengamat non-anggota. Gara-gara konflik internal tersebut, tata kelola mereka jadi punya 2 jalur yang beda banget. Jalur Gaza secara de facto dipegang penuh sama Hamas, sementara sebagian tepi barat dikelola sama Otoritas Palestina yang didominasi oleh faksi Fatah. Realitas politik terbelah inilah yang mewarnai kondisi internal mereka sampai saat ini. 130 lebih. Ini adalah jumlah negara di seluruh dunia yang saat ini secara resmi mengakui eksistensi negara Palestina. Angka ini dengan jelas mendemonstrasikan bahwa di panggung global, terlepas dari segala kerumitan di lapangan, pengakuan kemerdekaan Palestina mendapat dukungan dari mayoritas negara di dunia. Tapi di sisi lain, ekspansi permukiman terus jalan dan konflik belum juga reda. Kira-kira bakal seperti apa status final dari tanah yang super bersejarah ini? 3.000 tahun perjalanan yang baru aja kita urai bareng-bareng hari ini, ternyata ngebawa kita ke realitas masa kini yang luar biasa rumit, dan masa depan yang masih jadi teka-teki perbesar di panggung geopolitik dunia.